Soap Liar. Lanjutan cerita dari Donghua Swallowed Star yang diambil langsung dari novelnya. Jadi dalam konten ini kalian perlu mempunyai imajinasi yang liar untuk bisa memahaminya. Dalam insiden di Pulau Berkabut dan setelah terjadinya pertarungan berdarah demi memperebutkan kristal kayu, pada akhirnya setelah 3 hari berlalu, para perwakilan mulai pergi dari dalam pulau karena jumlah kristal yang ditemui sudah semakin habis dan jarang sekali ditemui. Sementara itu Lao Feng dari atas permukaan air sambil menatap ke arah Pulau Berkabut merasakan bahwa masih terdapat sesuatu yang tersimpan di dalam pulau misterius ini. Dan kemudian tak lama berselang Hong pun menghubunginya dan menginstruksikannya untuk bertemu di lokasi yang sudah ditentukan oleh sang pemimpin. Lao Feng pun masuk kembali ke dalam gua-gua di sekitar danau hingga akhirnya ia kini telah tiba di lokasi yang sudah ditentukan di sekitar danau. Di sana juga telah berkumpul ketiga pengawal utama Hong serta Zhu Xi dan Vladimir yang belum lama tiba. Keduanya dipanggil setelah sebelumnya ditemukan banyak kristal dan kehadiran mereka dimaksudkan untuk membantu pencarian kristal kayu tersebut. Alasan mengapa Hong mengumpulkan mereka semua di tempat tersebut yakni untuk melakukan pembagian pendapatan kristal yang diperoleh selama di Pulau Berkabut sebelumnya. Dan pembagian ini akan berlangsung dengan kesepakatan di dalam aula bela diri Jixian, di mana sang penemu akan mendapatkan bagian 30%. Dan jika mereka berhasil mendapatkannya akan diberi bonus 30% tambahan, sedangkan aula bela diri mendapatkan jatah 40%. Setelah pendapatan mereka diakumulasikan, Yeso memperoleh jatah sebanyak 1,8 kristal, Yao Rao sebanyak 1,6 kristal, sedangkan Bingsan mendapatkan bagian sebanyak 2,2 kristal. Yang pada akhirnya dari mereka semua Lao Feng lah yang paling banyak memperoleh jatah kristal kayu, di mana ia mendapatkan bagian sebanyak 2,4 kristal. Dan karena Lao Feng mempunyai kontribusi yang tinggi di mana ia melakukan banyak pertempuran untuk mendapatkan kristal, maka Hong akan memberinya bonus tambahan sebanyak 2,1 kristal. Jadi di sini Lao Feng menerima total pendapatan 4,5 kristal kayu, Yao Rao tambahan 1 dan Bingsan tambahan 2 buah. Sedangkan terkait nilai satuannya, Hong akan memberikan nilai 20 bintang dari setiap bongkah kristalnya, di mana para pejuang bisa melakukan pertukaran setara dengan aula bela diri untuk menukarkan nilai bintang dengan equipment ataupun harta-harta yang tak ternilai. Dan sesi pembagian pun akhirnya selesai. Zhu Xi pun menghampiri Lao Feng dan memujinya yang kini bisa dibilang sudah menjadi sultan karena mendapatkan kristal paling banyak. Dan kemudian Hong pun menyatakan apabila sesi pencarian kristal kayu oleh pihak aula diri telah selesai. Namun bagi mereka yang mau tinggal untuk mencari sedikit keberuntungan, mereka diperbolehkan untuk stay di pulau tersebut. Tapi tentunya mereka tidak boleh berharap banyak mengingat kristal kayu sudah jarang sekali atau bahkan tidak lagi bisa ditemui di sana. Hong juga mengatakan bagi siapa saja yang berhasil menemukan harta akan menjadi milik mereka pribadi 100%. Karena aula bela diri sudah mengusaikan eksplorasi kali ini. Zhu Xi yang berniat untuk mendapatkan harta pun akan stay di sana, sedangkan Yesou dan yang lainnya akan kembali pulang ke markas. Dan kemudian mereka pun berpisah. Lao Feng yang nyatanya masih belum pergi dari pulau tersebut kemudian menggali dan terus menggali sedalam 3000 meter dari atas permukaan tanah dan membuat sebuah gua kecil di dalam sana. Dan disinilah ia menghubungi Xu Xin yang telah beberapa hari tidak ia kabari. Lao Feng memberitahukan bahwa ia sedang berada di benua Australia untuk menjalankan misinya. Ini adalah sebuah misi rahasia kelas Triple S yang bahkan Xu Xin ataupun keluarganya sekalipun tidak akan mengetahui detailnya. Lao Feng pun menjelaskan bahwa misi tersebut yaitu untuk memperebutkan kristal kayu yang satu bongkahannya saja bahkan lebih tinggi daripada nilai aset yang dimiliki oleh keluarga Xu. Xu Xin yang mendapatkan kabar tersebut pun sangat terkaget-kaget mendengarnya. Tapi tidak hanya itu saja, dalam misi ini bahkan banyak perwakilan yang tewas karena saling memperebutkan harta tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa ini adalah sebuah tragedi yang sangat ironis. Lao Feng yang masih berada di dalam gua tersebut pun bercakap-cakap ria dengan Xu Xin sambil mondar-mandir ke sana kemari. Dan tiba-tiba saja ia pun merasakan sakit di daerah telapak kakinya. Lao Feng pun mulai berkeringat dingin karena bagaimana mungkin bisa ada sesuatu yang bisa menyakitinya pada saat ia mengenakan set armor dewa hitam yang juga dilapisi oleh armor kelas SS. Dan bahkan ia sama sekali tidak menyadari apa yang sudah terjadi. Dan untuk mengetahuinya, Lao Feng pun menyapu sekitar area permukaan dengan kekuatan mentalnya hingga akhirnya terlihatlah sebongkah batu yang memiliki suatu benda yang tertancap di dalamnya. Itu berbentuk seperti pecahan berwarna merah darah yang sepertinya itu berasal dari pecahan pedang atau pisau yang sangat misterius. Ini
ungkap Lao Feng dengan terbata-bata setelah ia melihat telapak kakinya. Karena hanya dengan menginjak pecahan tersebut itu sudah bisa melubangi armor SS di telapak kakinya dan mengirisnya seperti tahu. Armor SS sendiri bahkan mampu menahan serangan dari monster tingkat raja, dan setelah terhujamkan oleh beberapa serangan monster tingkat raja barulah itu akan pecah. Lao Feng sendiri memerlukan skill Count Drill untuk dapat memecahkan armor SS yang menunjukkan bahwa pecahan tersebut sangatlah luar biasa. Dan kemudian ia pun mengambil pecahan tersebut dan mengayunkannya untuk mengetes kekuatan yang dimiliki oleh benda tersebut. Lao Feng akan mengujinya dengan pisau terbang SS yang juga ia lepaskan. Dan serepet pet bila pecahan tersebut pun dibuat melayang-layang di udara dan menghancurkan pisau terbang kelas SS Lao Feng yang digunakan sebagai tumbal dari adu kekuatan. Padahal Lao Feng hanya menggunakan kekuatannya sebanyak 10% saja, tapi kekuatan pecahan tersebut sangatlah ekstrim. Jika Lao Feng mengerahkan seluruh kekuatannya dan memfokuskan pada pecahan tersebut, mungkin ia bisa menghancurkan monster tingkat kaisar. Itu juga bisa mengancam nyawa Hong ataupun dewa petir. Lao Feng yang menatap ke arah pecahan tersebut terlihat seperti orang yang ketakutan. Dia juga memutuskan akan menyimpan benda itu sementara waktu dan takkan membiarkan dunia luar tahu akan keberadaannya. Karena Lao Feng pun tahu jelas bahwa senjata yang ia temukan merupakan senjata paling kuat di dunia saat ini. Dan jika publik tahu maka akan terjadi tragedi yang tidak bisa dihindari. Dengan tubuh yang masih gemetar menyaksikan betapa menakutkannya pecahan tersebut, Lao Feng pun kemudian mencoba menenangkan dirinya sendiri. Menurutnya senjata macam ini hanya bisa digunakan oleh master mental, dan kemungkinan besar Hong maupun Lei Shun takkan bisa menggunakannya dan takkan berminat dengan senjata macam ini. Lao Feng hanya akan menggunakannya pada saat ia berhadapan dengan musuh yang tidak terduga. Dan sebisa mungkin ia harus menghabisi lawannya agar tak ada satupun orang yang tahu tentang pecahan yang mengerikan ini. Dan karena masih penasaran dengan seberapa mengerikannya pecahan berwarna merah darah ini, selanjutnya Lao Feng pun akan mengadunya dengan set armor dewa hitam yang terkenal akan pertahanannya yang sangat mengagumkan. Dan srewing wing 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 pecahan tersebut pun melayang dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang mencapai 10 kali kecepatan suara dan terus melesat mengiris udara tanpa menimbulkan ledakan sonik. Dengan kekuatan mentalnya ia pun menaikkan tingkat kecepatannya dan dalam sekejap menjadi kilatan berwarna merah. Karena senjata ini terus mengiris udara sehingga tidak terbebani oleh hambatan udara, seseorang hampir takkan bisa mendengar suara samar angin dari gerakannya. Pecahan senjata tersebut pun kemudian memotong ibu jari armor dewa hitam, namun lesatannya masih belum terhenti. Dan setelah bersusah payah mengerahkan serangan tanpa henti, pada akhirnya pecahan tersebut pun mampu menembus set armor dewa hitam. Dan kemudian armor dewa hitam pun tak berselang lama kembali menyatu seperti sedia kala. Armor tersebut sangat ciamik, namun Lao Feng tidak bisa menahan kegembiraannya di saat ia bisa menembus pertahanan set armor dewa hitam yang memiliki 9 lapisan dengan menggunakan pecahan tersebut. Dari sini Lao Feng menyimpulkan bahwa ia merasa sudah bisa menghadapi tetua ketiga sampai kelima dalam waktu yang bersamaan. Tapi untuk Lei Shun atau melawan Hong, itu kasusnya udah beda. Setelah ia menemukan kristal kayu, sekarang ia menemukan pecahan senjata. Hal ini membuat MC berpikir apakah masih ada harta lain di dalam pulau berkabut. Dan untuk mengetahuinya ia pun kembali melakukan pencariannya. Di tempat lain jauh di bawah kedalaman sekitar 15.000 meter dari permukaan tanah, nampak terlihat sesosok misterius yang sedang mengunci Lao Feng sebagai targetnya. Siapakah dia? Sementara itu Lao Feng yang terus menjelajahi gua bebatuan kemudian mendapatkan panggilan dari Jushi. Ia memberikan kabar bahwa ia dan yang lainnya tidak menemukan kristal kayu. Dan jika mereka masih belum bisa menemukannya, maka dalam 6 jam ke depan ia akan kembali pulang. Dan Lao Feng juga diajak untuk pulang bersamanya. Panggilan keduanya pun diakhiri oleh Lao Feng yang sambil tersenyum. Setelah sekian lama menelusuri gua, Lao Feng masih belum menemukan apapun di dalamnya. Karena itulah ia memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi dan terus menggali hingga ia kini mencapai kedalaman 9.000 meter dari atas permukaan tanah. Ribu, 10.000, 12.000, dan akhirnya lebih dalam lagi mencapai 15.000 meter. Tak jauh dari sana terjadi pula sebuah getaran hebat yang memperlihatkan kepada kita sebuah pintu kabin yang tertutup oleh debu-debu serta bebatuan. Lao Feng yang menggali terus-menerus bergerak tanpa mempunyai tujuan. Ia hanya mengandalkan firasatnya dan meyakinkan diri sendiri bahwa masih terdapat pecahan-pecahan di sekitar area yang ia jelajahi.
Tapi anehnya pergerakan dari firasatnya ini membawanya semakin dekat ke arah pintu kabin misterius tersebut. Ia seakan-akan dituntun semakin dekat ke arah pintu kuno itu, hingga akhirnya ia pun tiba tepat di depan pintu misterius tersebut. Meskipun sekitar area terlihat sangat gelap dan hari telah mulai gelap pula, namun sebagai seorang master mental, Lo Feng mampu melihat dengan jelas terdapat sebuah logam yang tertutupi oleh celah-celah bebatuan yang menghalanginya. Lo Feng yang merasa penasaran pun menyingkirkan batu-batu yang menghalangi dengan kekuatan mentalnya. Dan setelahnya terlihatlah dengan jelas sebuah pintu perak yang diselimuti oleh debu-debu. Pintu ini mirip dengan pintu kapal perang atau palka yang dibuka setengahnya. Tentu penemuan ini membuat Lo Feng amat sangat kaget, karena mana mungkin ada sebuah pintu jauh di bawah kedalaman bumi. Apakah ini reruntuhan peradaban kuno? Pikirnya. Hal ini membuat Lo Feng sangat bersemangat karena ia tahu banyak dari reruntuhan arkeologis yang ditemukan oleh Hong dan Lei Shen di bumi, di mana keduanya menerima banyak pengetahuan baru dari dalamnya. Pikir Lo Feng, mungkin ini jugalah alasan mengapa keduanya berada di puncak kekuatan umat manusia. Dan karena Lo Feng sangat amat penasaran, tapi ia juga sangat khawatir dengan apa yang terdapat di balik pintu tersebut, ia pun kemudian mengaktifkan kemampuan pendeteksinya untuk melakukan pengecekan. Dan di saat itulah ia langsung dibuat tercengang dengan apa yang ia lihat di dalamnya. Lo Feng Kun kemudian mulai berjalan selangkah demi selangkah masuk ke dalam pintu berukuran sekitar 20 meter tersebut. Dan di dalamnya ia pun langsung dihadapkan dengan jalan setapak yang luas dan bercabang di kiri dan kanannya. Tepat di arah depan, di jalan setapak ada pula banyak sekali kumpulan kristal kayu yang mengambang. Aroma beras yang sangat kental membuat Lo Feng tanpa pikir panjang untuk segera mengumpulkan kristal yang mengambang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas kantong ajaibnya. Di saat Lo Feng mengambil kristal yang terakhir dan setelah menghitung seluruh jumlahnya, jantung MC pun semakin berdebar karena jumlah kristal yang ia kumpulkan kini sebanyak 289 buah kristal. Pasukan gabungan dari 5 negara dalam misi di Pulau Berkabut saja paling tidak mendapatkan sekitar 40-60-an kristal bila menghitung secara kasar. Tapi sekarang Lo Feng di dalam kabin tersebut telah menemukan sebanyak 289 kristal, yang mana jumlah tersebut berkali-kali lipat lebih banyak dari apa yang diperoleh oleh pasukan gabungan di bumi. Lo Feng pun mengira ruangan ini pasti adalah bagian ruangan inti dari kumpulan kristal kayu, dan yang di luar paling-paling cuma segelintirnya saja. Padahal Lo Feng sendiri baru masuk tak jauh dari pintu kabin, tapi ia sudah menemukan banyak sekali dari kristal-kristal tersebut. Hal ini cukup membuktikan bahwa masih terdapat harta lain yang lebih mencengangkan yang terdapat di dalamnya. Jauh lebih banyak dan lebih melimpah daripada harta yang terdapat di reruntuhan lain yang pernah ditemui di bumi. Sambil mengikuti arah jalan setapak, Lo Feng kini telah berada di persimpangan jalan yang mengarah ke kiri dan ke kanan. Ia pun mengambil ke arah jalur kiri yang memiliki jalan yang dindingnya terbuat dari logam unik yang pada penyok seperti bekas tinju yang besar. Dan ia kembali dan sekali lagi dibuat tercengang. Itu kan